Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat Al-Qur'an, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kajian tahsin Al-Qur'an dengan metode alif insyaallah ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah ayah bunda pasti hafal huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Cuman yang jadi masalah, kenapa bacaan kita terlambat? Bukan terlambat, telat ya, lambat ya. Ternyata Masya Allah tidak cukup untuk menghafal saja. Tapi yang paling penting ayah bunda harus menghafalnya dengan refleks. Ketika dibulak-balik seperti apapun, bunda tahu bahwa ini adalah huruf ba, ini huruf sya, ini huruf ya. Terus begitu, ketika dibolak-balik dalam kondisi apapun, insya Allah kalau bunda ternyata bisa menghafal secara refleks huruf-huruf hijaiyah, itu sangat membantu dalam membaca Al-Quran dengan cepat. Karena isi Al-Quran yang kurang lebih tebalnya mungkin sekitar 7-10 cm ya, ternyata isinya tidak lebih daripada 28 huruf hijaiyah. Di situ-situ aja muter. Pasti begitu ya insya Allah. Nah kalau kita sudah refleks, insya Allah akan membantu sekali bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik ya dan cepat insya Allah ya. Karena kita pengen dong misalnya dalam satu kali bacaan, satu halaman dibaca dengan 1,5 menit misalnya. Waduh, Masya Allah ya. Atau 2 menit paling ini teh. Baca dengan bacaan segitu, 2 menit kita bisa membaca dalam satu halaman. Artinya kalau satu halaman 2 menit, berarti kalau misalnya satu juznya itu 20 halaman, 40 menit kita selesai itu satu juz bacaannya. Kan enak ya seperti itu ya. Kita bagi dua, misalnya sebelum zuhur 20 menit kita baca Al-Quran, setelah zuhur kita 20 menit baca Al-Quran, selesai itu satu juz. Kalau misalnya 5 kali dalam satu hari, sebelum sholat dan sesudah sholat kita kita siapkan waktu 20 menit untuk membaca Al-Quran, maka minimal 5 juz kita dalam membaca satu hari insya Allah. Cuma yang jadi masalah males. Itu yang susah ya biasanya. Baik, kita akan coba bagaimana cara membaca atau melatih ya hafalan huruf hijaiyah kita sehingga bisa menjadi refleks ya. Bismillah ya Bunda. Kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan mencoba untuk bagaimana caranya menghafalkan huruf hijaiyah dengan langgam ya, supaya mudah. Pertama, kita hafalkan dulu huruf-hurufnya semua. Bismillah, saya dulu dengan ketukan. Ya Bunda silakan perhatikan, nanti silakan kita bareng-bareng ya. Mangga, bismillah ya. Bakasana jahaha Dada roza wa yasasha sodo tozo arofako kalama. Nah, perhatikan, ada ba, ada ta, ada sa, asa ya. Kurang lebih supaya memudahkan ujung lidah tempelkan ke gigi seri yang atas yang di depan. Asa, asa, dimundur sedikit. Asa ya. Kemudian ada huruf na seperti huruf N, ada ja seperti huruf J, ada H ya. Huruf H tapi ada tekanan dalam udaranya. H, H ya. Ini membedakan huruf H dengan huruf H ya. H biasa tanpa tekanan di udaranya, sedangkan huruf H kecil itu ada tekanan dalam udaranya. Kemudian ada huruf kha, ya. Kha ini posisinya seperti agak sedikit serak lah ya, supaya gampang latihannya. Ada kha, kemudian ada da. Ini da seperti huruf bahasa Indonesia D biasa kurang lebih ya. Ada huruf za, azza itu sama seperti huruf sa ya posisinya. Ujung lidah tempelkan ke gigi seri atas depan. Azza, assa dengan azza. Assa dengan azza ya tempelkan sehingga bunyinya hampir mirip. Assa dengan azza ya. Kemudian ada ro di sini huruf ro-nya posisinya seperti huruf R biasa ya. Kemudian huruf Z ya, zam ya itu ya. Watini wazaitun, zam. Ada hembusan yang cukup keras, dia punya sifat yang namanya sofir, ada hembusan kerasnya di sana. Za.
kemudian ada wa, ada ya seperti huruf W biasa, Y biasa, sa biasa, kemudian ada sya, sya. Nah, kalau tadi sofir huruf za-nya, sya ini lebih keras lagi ya hembusannya, namanya tafashi ya. Sya, sya, ada za, ada sya ya. Sya dengan za ya, agak sedikit berbeda. Kemudian ada huruf so, so ya, so. Ingat perhatikan huruf-huruf yang melafalnya vokalnya bunyi o itu tahan bisa mungkin kalau bisa jangan sampai mulut kita bergerak ya. Seperti monyong gitu ya barangkali ya. So, so bukan begitu tapi so, so, so karena lidah yang bermainnya bukan bibir ya, bukan apa so, bukan so, so begitu ya. Huruf so, kemudian huruf lo juga sama ya, beda aso dengan Allah, kemudian ada atto, kemudian Allah. Nah, Allah itu persis seperti huruf sa atau zal ya, sama seperti huruf asa, azza dengan Allah. Nah, yang sedikit membedakan sifatnya nanti ya. Zal dia punya sifat istifal mendatar, hurufnya zal tipis saja. Za, allazina, allazina. Hati-hati jangan tertukar seperti huruf Z ya. Allazina, salah itu harusnya tipiskan saja. Allazina, rendah saja nikmati. Allazina. Nah, kalau huruf dha, nah itu sama persis seperti huruf zal. Azza dengan Allah ya, cuman sedikit membulat huruf dha-nya ya. Minadh dhalimin rabbana zalamna dha ya, zalamna ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada ini tenggorokan suaranya bukan dari hidung ya, bukan bukan gitu tapi a. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Bagaimana caranya? Buka mulutnya. Jadi terasa tadi tenggorokan ya. Kemudian ada gha sampai sama seperti tenggorokan juga, cuman agak sedikit berbeda ya, agak sedikit keluar gha. Kemudian ada huruf fa di sini berbeda dengan huruf bukan P ya, tapi F ya, F ada udara yang keluar. Kemudian ada ako, ya tenggorokan yang paling lidah yang paling belakang ya, ako ya, tapi tidak perlu dihentak. Ya, misalnya ihdinas siratal mustaqim, nggak boleh gitu, sederhana saja asal dia tertahan udaranya. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, dilembutkan saja, tidak perlu dihentak. Ada ka ini berbeda dengan ko. Kalau ko tidak boleh keluar udara, ka dia keluar udara. Ka, kiku, iyyaka na'budu. Beda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kan bilang taman kanak-kanak biasa ya tanpa ada udara. Tapi dalam huruf hijaiyah menggunakan huruf kafnya itu harus mengeluarkan udara. Iyyaka na'budu. Tapi jangan dipraktekkan dalam bahasa Indonesia. Jadi taman kanak-kanak itu lebay ya. Ya, seperti lebay. Kemudian ada huruf la seperti huruf L biasa. Kemudian huruf mim, m ya, mim gitu. Ini sama posisinya juga seperti huruf M biasa ya, tidak ada bedanya. Kemudian huruf A nanti insya Allah kita akan pelajari huruf A-nya seperti apa, tapi untuk sementara kita punya anggapan A itu seperti A biasa dalam hijaiyah, padahal agak sedikit berbeda ya. Kemudian huruf H ini huruf H yang keluar dari tenggorokan, bukan dari dada ya. Kesalahan yang paling sering, H itu dia punya sifat menghembuskan udara ya, bukan suara ya. Nggak ada tekanan nggak seperti itu ya, terutama dalam bacaan surat Al-Fatihah ya, Dina. Nah itu kadang-kadang dihentakkan huruf Dina, nggak boleh begitu, tapi cukup saja Dina ya, seperti ayah bunda bilang anak-anak dengan hari-hari. Nah karena A dengan H itu satu makharjul huruf, A dengan H, anak-anak hari-hari, tidak anak-anak hari-hari gitu ya. Nah, itu ya, ini perbedaannya. Ya, baik, kita akan coba dengan cara membaca huruf hijaiyahnya ya, dengan langgam. Saya dulu 1, 3, 4. Batasana jahaha dadaraza wa yasasha sadaqallah Aghafaqa kalama
diulang. Batasana jahaho dadaroza wa yasasha sodotozo aghfaqo kalama lebih cepat. Batasana jahaho dadaroza wa yasasha sodotozo aghfaqo kalama lebih cepat. Batasana jahaho dadaroza wa yasasha sodotozo aghfaqo kalama lebih cepat. Batasana jahaho dadaroza wa yasasha sodotozo aghfaqo kalama dibalik. Nasataba khohaja zarodada syasayawa zododoso kofaro'a ha'amalaka. Kurang lebih seperti itu Bunda. Jelas ya? Insya Allah ya. Itu adalah cara menghafal huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan langgam metode alif ya. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana cara prakteknya sekarang? Tadi ada huruf pertama ba, ta, sa, na ya. Seperti di atas ini. Ba, ta, sa, na. Nah, ini langgamnya agak sedikit berbeda. Perhatikan Bunda ya. Bismillah, pelan-pelan kita bacanya. Ya, bismillah ya. Ba, ta, sa, na, turun. Na, sa, ta, ba, turun. Ba, ta, sa, na, ba, ta, turun. Na, sa, ta, sataba natabana bana saturun basata tanasa sabana natabaturun batatasa sana nabaturun sabanata basah tanah. Baik, kita akan tambah cepat ayah bunda. Tadi kan kita ngejar refleksnya ya, berarti otomatis kalau refleks itu tambah lama, tambah cepat. Tadi kecepatannya 5 km per jam, kita akan tambah sampai 20 km per jam. Konsentrasi. Siap? Bismillah. 1, 3, 4. Ba, ba, ta, sa, na, turun. Na, sa, ta, ba, turun. Ba, ta, sa, na, ba, turun. Na, sa, ta, ba, turun. Basa tanasa sabana nata baturut batata sasana baturut sabana tabasa tanah. Tambah cepat sekarang, konsentrasi bunda. Tadi kecepatan 20 km per jam, kita akan tambah jadi 40 km per jam para hadirin. Bismillah, siap? 1, 3, 4. Ba, ta, sa, na, turun. Na, sa, ta, ba, turun. Ba, ta, sa, na, ba, turun. Na, sa, ta, ba, turun. Ba, sa, ta, na, sa, ba,
turun. Batata sasanana baturun. Sabana tabasatana. Masya Allah ya. Ayah bunda, sekarang kita balik formasinya. Tadi dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Ya siap. Dari nana, sasa, tata, baba. Konsentrasi, kecepatannya sedang. 1, 3, 4. Nana sa sa ta ta ba ba turun. Ba ba ta ta sa sa na na turun. Ta ba na sa ta ba turun. Sa na ba ta sa na turun. Ba ta na sa na ta sa ba turun. Na ba na sa ta ba turun. Nata sabatana basa. Masya Allah, punten agak sedikit terpeleset, tapi insya Allah nggak apa-apa ya. Yang penting konsentrasi ya. Baik ayah bunda, itu nanti insya Allah dalam pengembangannya itu kan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan dari atas. Nanti bunda bisa coba, misalnya dari bawah, dari nata sabatana bana, terus naik ke atas bana nasa sata taba. Kita coba sekarang dari bawah ke atas. Bismillah. 1, 3, 4. Nata sabatana basa naik. Banana sasa tata banai. Batana na basa sana tata sabanai. Sana bana bata bata sata sana naik. Sabana bana sana sata sata banai. Babata ta sa sa na na nai na sa sa ta ta ba ba. Masya Allah ya. Sampai batuk. Insya Allah itu ayah bunda ya untuk mempelajarinya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba huruf ja ja ha ha kho kho ya. Ja ha kho. Insya Allah ya. Tapi untuk sementara ini kita akhiri dulu. Silakan berlatih terus sampai betul-betul dapat kecepatannya. Pertama pelan-pelan, kemudian sedang, kemudian cepat. Kalau misalnya bunda ternyata baris misalnya batasa tasana nasaba misalnya seperti itu, ternyata belum hafal satu baris satu ulangan, ulangi lagi bunda. Kalau misalnya perlu, misalnya satu baris itu diulang 2 kali. Ba, ba, ta, ta, sa, sa, na, ulang. Ba, ba, ta, ta, sa, na, ulang. Terus saja begitu. Sampai betul-betul bunda hafal refleks ketika dibulak-balik. Atau dibulak-baliknya seperti itu. Apa diulangnya dibulak-balik. Ba, ba, ta, ta, sa, na, balik. Na, sa, ta, ba, ba. Nah, seperti itu ya. Yang bawah juga sama. Bata sa sana sana bana bata balik tabana bana sana sata sata ba. Bisa seperti itu ya. Silakan sampai betul-betul refleks, jangan pindah dulu ya, jangan pindah dulu kalau belum ini difahami dan dikuasai betul-betul. Baru setelah paham dikuasai baru pindah ke jaha kho dan seterusnya. Insyaallah ya Ibu Bunda ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus berlatih ya, insya Allah ayah bunda Allah akan mudahkan. Mohon kepada Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.